오버핸드로 맞고 백터스 메가 스파이크 네. 오버핸드로 맞고 백커스 메가 스파이크 오네. 킨터 승주 백터스 메가 좋아요. 메가 선수는 뭐 비시즌 때도 많은 경기를 통해서 본인의 컨디션을 계속 이렇게 유지를 하고 있고 예. 다만 체력적으로 어떤지가 궁금하기는 하네요. 그렇습니다. 전신통 올려놓고 중앙 속공 수비가 됩니다. 제자리 모키리치 전신통 빅토리아 쪽으로 스파이크 블로킹 바운드 백터스 메가 메가 터치아웃이에요. 네. 타임 좋습니다. 수비가 됩니다. 메가와티 스파이크 그쵸. 연속 득점이 나오고 있습니다. 일단은 보키리치의 리시브가 꽤 자연스러웠어요. 네. 그것도 첫 번째잖아요. 예. 그냥 어느 정도만 올려주고 Tim bola voli putri Korea Red Spark yang sudah ditunggu para fans tak sabar untuk menyaksikan laga Megawati akan menghadapi pertandingan pertama pada turnamen KOFO Cup. Dalam laga ini cukup menarik, akan mempertemukan mantan kapten Lee Soyong. Dalam laga ini, Red Spark langsung melakoni big match pada laga pembuka yang akan digelar di Gimnasium Korea Selatan. Mereka akan berjumpa tim rival yakni BK Altos. Pertandingan nanti akan menjadi ujian pertama bagi Megawati, sang opposite asing Vanja Bukilik dan kawan-kawan. Diketahui Mega dan Bukilik belum pernah bermain bersama di lapangan pada pertandingan resmi. Kedua pemain ini merupakan pemain yang berposisi sebagai opposite atau orang yang berdiri di posisi kedua. Mega dan Bukilik sebenarnya sempat berada dalam satu lapangan saat tampil pada turnamen pramusim di Taiwan. Namun keduanya hanya bermain sebentar pada akhir set. Ko Hye-jin juga belum terlihat puas dengan hasil kombinasi antara Mega dan Vanja Bukilik. Dalam duet pertandingan ini, kedua pemain itu kembali jadi motor serangan Red Spark. Mega kembali menjadi momok yang menakutkan bagi BK Altos. Lihat saja Lee Soyong kesulitan melakukan pertahanan terhadap serangan yang bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Mega dan kawan-kawan. Kami bisa terlibat dalam perburuan gelar juara tergantung dan bagaimana kami memadukan Bukilik dan Mega bersama. Aku pikir kami bisa menantang kejuaraan hanya ketika bagian pertahanan dan penerimaan bola meningkat dari tahun lalu. Ungkap Ko Hye-jin. Pertandingan kontra BK Altos tentu akan berjalan sengit, apalagi mereka sudah memiliki satu pemain yang menjadi kartu as Red Spark pada musim lalu yakni Lee Soyong. Liga Voli Korea musim ini menjadi babak baru bagi Lee Soyong setelah memutuskan untuk hengkang dari Red Spark. Pemain yang beroperasi sebagai outside hitter itu tampil mengesankan meski dia sempat absen akibat dilanda cedera serius. Lee Soyong mampu menjelma menjadi pilar penting ketika kembali ke lapangan dan menciptakan trio maut untuk Red Spark dalam mengarungi rivalitas. Ya, bersama Gia dan Megawati membuat lini serangan tim berjuluk Red Force itu mematikan. Daya dukung Lee Soyong benar-benar terasa dan membuat Mega dan Gia semakin leluasa dalam melancarkan setiap serangannya. Red Spark juga menerima dampak positif atas Trisula Maut itu, di mana mereka untuk pertama kalinya melaju ke babak playoff. Tekad itu diraih Red Spark usai mereka bertengger di peringkat ketiga klasemen akhir fase reguler Liga Voli Korea musim lalu. Akan tetapi kisah Soyong bersama Red Spark harus ditutup dengan pahit ketika dia kembali cedera. Red Spark pada KOFO Cup 2024 ini, meski sedang fokus memulihkan kondisi fisik, Soyong merasa yakin timnya dapat berbuat banyak untuk meraih gelar juara. Untuk gelar juara musim ini sendiri, dia tak menyebut 3 tim yang akan menjadi kandidat kuat. Dan ironinya tak ada Red Spark. Pink Spider diyakini Lee Soyong akan menjadi tim yang memiliki peluang besar untuk menjajah kompetisi musim ini. Pada musim lalu, tim yang diperkuat oleh pemain legendaris Korea Kim Yong-kong itu keluar sebagai runner-up. Adapun Hypas menjadi juara Liga Voli Korea juga berpeluang meramaikan persaingan. Kemudian tim juara bertahan Hyundai Hillstead jelas tak dapat disingkirkan. Dan yang terakhir adalah Hypas, mungkin berat dalam persaingan, namun mereka menjadi tim yang berkembang dengan signifikan sejauh ini. Di mata Lee Soyong, setidaknya ada 2 pemain yang akan menonjol, yakni Kim Yong-kong selaku andalan Pink Spider dan Kang So-hui selaku andalan dari tim Hillstead. Ko Hye-jin sendiri dengan percaya diri menargetkan gelar juara pada Liga Voli Korea musim ini setelah memiliki 2 pemain asing andalan, Mega dan Bukilik. Duet Mega dan Bukilik dianggap sebagai kombinasi kuat yang dapat mendongkrak performa tim. Ko Hye-jin telah menguji mereka dalam turnamen pramusim di Taiwan. Setelah melihat performa Megawati dan Vanja Bukilik, Ko Hye-jin mulai menurunkan mereka bersama di set-set berikutnya. Menariknya mereka dimainkan dengan peran yang fleksibel, di mana Mega dan Bukilik bergantian sebagai opposite hitter.
Ketika Bukilik berada di posisi opposite, Mega berperan sebagai outside hitter. Dan sebaliknya, strategi rotasi ini menunjukkan efektivitas dan fleksibilitas permainan Red Spark. Aku yakin kami dapat menantang gelar juara musim ini, tergantung pada bagaimana kami memaksimalkan peran Bukilik dan Mega. Kami terus mempersiapkan diri dengan baik selangkah demi selangkah, ungkapnya. Meski Megawati baru bergabung belakangan dalam masa persiapan musim baru, sang pelatih tak merasa khawatir. Baginya Mega dan Bukilik memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Dan waktu latihan bersama, mereka masih cukup untuk menyempurnakan kerjasama tim. Ko Hye-jin juga menegaskan bahwa turnamen Kopo Cup akan menjadi ajang penting untuk mematangkan kombinasi kedua pemain tersebut sebelum liga resmi dimulai. Aku sudah punya rencana di kepalaku, walau Mega bergabung agak terlambat. Aku yakin setelah berlatih lebih intensif bersama dan melalui Kopo Cup, kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas dan formasi yang solid saat musim kompetisi dimulai. Dia percaya melalui kombinasi dua pemain asing ini, Red Spark akan memiliki senjata ampuh dalam bersaing untuk memperebutkan gelar juara Liga Voli Korea musim ini. Persiapan matang yang dilakukan Red Spark ditambah dengan kemenangan di turnamen Taiwan menjadi modal penting bagi tim untuk tampil lebih kompetitif. Ko Hye-jin optimis bahwa timnya dapat membawa peluang trofi setelah 7 musim tanpa gelar. Dengan Megawati dan Punjab Bukilik sebagai inti kekuatan, tim Red Spark siap menghadapi tantangan besar di musim mendatang.